Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kebaikan-kebaikan, yang telah melimpahkan kenikmatan berupa hidup, pikiran, hati, jiwa, dan tubuh biologis ini. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan kita sekalian orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah untuk mengingat Allah, yang selalu senantiasa daiman abadan untuk dzikrullah, selalu senantiasa terkoneksi dengan selalu mencintai Allah. Amin. Kalau kita mau mengkaji, bahkan bukan dari sisi teologi atau dari sisi pemahaman agama, mungkin para teman banyak tahu tentang bagaimana ilmuwan, bagaimana sains, bagaimana tentang psikolog, psikiater, orang-orang yang mengkaji tentang jiwa manusia atau pikiran manusia, bahwa pikiran manusia itu di situ ada kekuatan misterius apabila kita bisa menggunakan. Akan tetapi sangat impossible kita untuk bisa menguasai tentang kekuatan super dahsyat di dalam pikiran manusia kalau kita di dalam setiap melakukan sesuatu, di dalam kita setiap bertindak, berpikir dengan perasaan atau jiwa, kita masih bilang orang Jawa itu masih mencela-mencela cara pikirannya, masih apalagi bilang orang Jawa dok-dok nyeng bilangnya. Jadi di dalam setiap agama itu kita dianjurkan untuk yang namanya continue atau terus menerus atau dikatakan istiqomah. Makanya kenapa ada aturan sholat 5 waktu itu dilakukan 5 kali sehari semalam. Lalu kita dianjurkan untuk dzikir qalbi, untuk diajarkan kita selalu mengingat Allah, untuk selalu senantiasa menjauhi apa yang dilarang. Jadi kalau kita menjadi manusia-manusia yang mau berpikir menggunakan perasaan kita, mau menggunakan akal kita, apa sih sebenarnya itu? Saya itu mau sih nuruti aturan larangan Al-Quran. Akan tetapi bagaimana saya akan mengikuti aturan tentang Al-Quran, akan menjauhi tentang larangan yang ada di Al-Quran, sementara waktu saya nggak tahu alasan secara spesifik apa sih alasannya. Yang saya tahu dari pembelajaran tatkala saya masih kecil, taunya saya dosa. Taunya kalau kita melanggar aturan yang sudah ada di Al-Quran atau di agama, setiap masing-masing agama itu taunya kita disiksa di neraka. Jadi pembelajaran kita mulai dari kecil itu memang kita udah dicekokin dengan bahasa dosa-dosa, dengan bahasa-bahasa neraka-neraka. Pernahkah kita sampai sekarang itu berpikir apa sih dosa itu, apa sih neraka itu sih, apa sih siksa itu? Kalau mungkin pengetahuan awam secara awam, jadi dosa itu besok-besok akan ditanggung tatkala kita udah masuk di alam kematian. Surga neraka itu nanti tatkala kita sudah ada di alam maksar, melewati sirot, di situ baru di situ penentuan bergelantungan masuk ke neraka atau kita jalan secepat kilat masuk ke surga. Jadi semua ini tergantung tingkat keyakinan, tingkat pemahaman. Kalau kita mau berpikir jauh, kita memiliki akal, dianugerahi akal oleh Allah. Kita dianugerahi pikiran, sedangkan kekuatan pikiran manusia itu sebenarnya kalau kita mau mengkaji, kita mau mencari, itu pikiran manusia itu memiliki kehebatan. Jadi di dalam pikiran manusia atau di dalam diri manusia yang sampai sekarang itu para ilmuwan masih getol untuk menyelidiki ada hal misterius apa di dalam diri manusia. Kita mungkin pernah tahu, mungkin pernah membaca juga, bahkan yang paling gampang sekarang seperti René Descartes itu pernah berbicara, bahkan sampai sekarang menjadi kontroversi
Dan itu memang sebenarnya sangat benar kalau bagi orang-orang yang tahu. René Descartes pada zamannya dia mempertanyakan sebenarnya yang menciptakan manusia itu Tuhan atau Tuhan yang diciptakan manusia. Nah, sementara waktu asumsi daripada René Descartes salah satunya, manusia itu ada karena pikiran, manusia itu ada karena berpikir, alam itu ada karena berpikir. Masuk akal juga bagi orang-orang yang memang memiliki keingintahuan tinggi untuk untuk memahami tentang jati diri, memahami tentang alam, memahami tentang esensi atau substansi dunia yang berhubungan dengan ciptaan. Yang pasti kita sekarang sebagai umat Islam itu kita nerima gampangnya aja. Yang dimaksud menerima gampangnya, Al-Quran mengatakan yang menciptakan Allah, dasar sumber-sumbernya itu banyak di Al-Quran. Salah satunya bagi kaum orang-orang yang mempelajari Tauhid, itu sumbernya salah satu bagaimana? Ya, mempelajari tentang Aqaid 50, mempelajari sifat-sifat 20. Kita tergantung mau memperdalam mengkaji sifat 20 atau Aqaid 20, Aqaid 50-nya, itu pun tergantung kita. Dan inti dari semua pemahaman itu tak lain bagaimana untuk menjadikan pikiran kita pikiran yang sampai di dalam kekuatan aslinya. Ya, minimal walaupun nggak sampai di dalam kekuatan power yang super full, ya minimalnya setengahnya nggak apa-apa lah. Kalau nggak dapat setengahnya, minimal seperempatnya. Kalau nggak seperempatnya, ya seperempatnya dari seperempat. Dan para ilmuwan yang sampai sekarang mungkin bisa, taruhlah yang bisa melegenda, para ilmuwan, ya contoh lagi seperti Galileo, Einstein, Rasulullah Muhammad SAW, Nabiullah Isa, para nabi-nabi yang lain, atau pemikir-pemikir seperti contoh di kalangan Tauhid kita mengenal Al-Halad, Siti Rubi'ah, mengenal Seti Jenar. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Para beliau-beliau itu diciptakan sama dengan manusia, lahir di situ dalam keadaan bayi itu sama-sama 86 miliar neuron, ya kan, sama semua bayi kayak gitu. Lalu di dalam diri manusia itu intinya manusia itu yang paling berpotensi besar, bahkan untuk sampai di dalam tingkatan ketakwaan, tingkatan ketaatan kita kepada Allah, pada tingkatan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, termasuk kecerdasan tentang kejeniusan manusia. Itu semuanya tak lain dari pikiran manusia. Bahkan kalau kita mau mengkaji lebih dalam loh sebenarnya, dan ini sebenarnya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan akal yang betul-betul memiliki pengetahuan luas. Kita bahkan sampai detik sekarang ini keadaan kita itu kita dicipta oleh diri kita loh, dalam artian apa yang kita pikirkan tatkala masa kosong sampai 3 tahun ini proses-proses alami tatkala kita di dalam pelukan orang tua, dalam bimbingan orang tua, dalam bantuan orang tua, ini adalah masa-masa krisis bagi si anak yang nantinya akan membentuk kepribadian. Kita kalau mau menengok dari masa kita yang lalu, kita dulu tatkala kecil kita selalu ditakutin oleh apa-apa. Contohnya lah, kita selalu ditakutin awas ada hantu, awas ada ini. Sampai sekarang di dalam memori alam bawah sadar kita itu tetap di dalam pikiran manusia, akhirnya rasa ketakutan. Akhirnya sekarang kalau gelap itu pasti akan merespon secara otomatis di dalam diri kita akan memiliki rasa ketakutan. Jadi pikiran manusia itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita itu menyikapi. Jadi masa-masa didikan orang tua, bahkan kita sampai detik sekarang menjadi apa, bahkan pribadi psikologis kita itu, lingkungan didikan orang tua itu sangat berpengaruh. Makanya saya sangat bersyukur sekali, terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, yang mana orang tua saya selalu memotivasi diri saya untuk selalu senantiasa optimis di dalam hidup, untuk selalu senantiasa percaya diri dalam hidup, untuk selalu senantiasa tidak mengharap
pada hal-hal yang urusannya di ikhlas sama ridho. Alhamdulillah saya bersyukur sama orang tua saya, semoga menjadikan surga bagi kedua orang tua saya. Makanya sampai detik sekarang ini saya banyak mengaturkan rasa syukur juga kepada Rizka Andika Pratama, kepada Irfani Jawratun Tantowi Aulia, kepada Ratna Kusnul Khotimah dan Evelyn. Dan sampai saya bikin audio ini, saya juga terima kasih banyak kepada Alvarez Squill, kepada Sukma Pramana. Andai kata mungkin tidak ada mereka, mungkin saya tidak bisa memberikan audio untuk di YouTube ini. Makanya bagi para teman-teman yang mana teman-teman mempertanyakan tentang mungkin nomor telepon saya, mempertanyakan tentang nomor WA saya kalau nggak ke tempatnya Sukma Pramana atau saya ketemu Habib, lalu saya nggak memasukkan tentang password dari channel saya, mungkin saya nggak bisa membalas tentang komentar para saudara saya. Makanya kadang saya itu membalasnya cepat, kadang saya membalasnya lama, itu kalau ada saya pinjaman HP. Makanya bagi para teman-teman, saya ada simpanan di memori itu audio banyak. Itu sebagai motivasi, sebagai cerminan untuk pembelajaran lebih jauh tentang ilmu, sebagai pembahasan untuk positive thinking di dalam hidup. Banyak saya itu audio-audio supaya menjadi para teman-teman lebih banyak paham di ilmu. Makanya bagi para teman-teman, kalau memang teman-teman mungkin kepingin menghubungi saya, silakan para saudara saya sekalian yang ada di Ewa Kultur, masukkan nomor HP itu di kolom komentar. Nanti insya Allah saya pakai nomornya Sukma Pramana atau nomornya Habib, atau mungkin nomornya bisa saya pakai nomornya Pak Guru Muhammad Yanto. Bisa saya balas di situ, atau bisa saya kirimkan tentang audio yang merupakan, ya dulu pada waktu saya masih membimbing orang-orang, saya selalu bikin audio tatkala masih ada HP. Jadi untuk sementara ini memang jujur saya nggak memakai HP. Alasannya, jadi teman-teman mungkin mempertanyakan kenapa nggak bisa dihubungi. Alasan saya nggak bisa dihubungin, saya banyak tahu tentang kehidupan, saya banyak tahu tentang pergaulan sosiologi. Intinya saya itu jujur untuk sementara waktu ini mundur dari pergaulan sosial. Alasannya apa? Alasannya saya nggak percaya di dalam pergaulan sosial, karena selama ini orang-orang yang merangkul saya, orang-orang yang memeluk saya, bahkan merangkul sambil menangis di pelukan saya, tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu mereka masih seperti itu. Jadi andai kata dulu saya berharap pada orang-orang yang merangkul saya, memeluk saya, berkumpul dengan saya, ratusan orang berkumpul dengan saya, mereka itu tidak istiqomah di dalam apa? Di dalam pergaulan sosialnya, di dalam hubungan silaturahminya. Makanya ya otomatis lah mungkin apabila para saudara, para teman-teman saya mengalami seperti apa yang saya alami, mungkin teman-teman kecewa juga. Oke, taruhlah saya kecewa. Wujud dari kekecewaan saya nggak mau dihubungin oleh siapapun. Dan niat saya dari awal, kalau teman-teman mengikuti audio saya, mungkin teman-teman paham gitu loh. Saya biarkan saya berbagi kepada siapapun tentang pengetahuan, tentang motivasi, tentang psikologis, tentang apapun, ilmu secara multikultur. Tapi saya tidak mau nampak di kalangan umum, saya tidak mau dikenal, saya tidak mau, intinya sayangku, saya nggak mau dikenal oleh siapapun. Cukup saya berbagi, walaupun kita tanpa bertatap secara fisik, tetapi di luar metafisik saya bisa bertatap dengan para teman-teman. Paham kan maksudnya? Jadi kalau para teman-teman mungkin semangat di dalam pencarian ilmu, silakan masukkan di kolom komen nomor WA. Insya Allah nanti kalau saya ada Sukma Pranama, ada Alvarez, ada Evelyn, atau ada Habib, nanti saya bisa balaskan kirim audio itu kan. Jadi mohon maaf untuk itu. Kembali tentang pikiran manusia. Mungkin teman-teman pernah berpikir tentang pikiran manusia kita, tentang pikiran. Otak manusia itu seberapa hebat sih? Lalu kekuatan memori otak manusia
Jadi kekuatan memori itu di alam sadar atau di alam bawah sadar, mungkin secara tidak kita sadari, mungkin kita mempertanyakan sejauh mana sih kekuatan alam bawah sadar manusia. Jadi kekuatan alam bawah sadar manusia kita taruhlah sebut otak ya kan, atau kita sebut pikiran manusia. Jadi umpama kita sekarang kita perlombakan atau kita lihat dengan penelitian, kita tahu komputer kan para teman-teman. Oke lah, kita pakai secara global aja komputer kita anggap. Lalu daya tampung, daya kekuatan memori tentang komputer itu kalau dibandingkan sama pikiran manusia atau otak manusia, di dalam otak itu ada alam bawah sadar dan alam sadar. Nanti insya Allah akan saya sentilkan sedikit. Jadi hebat mana sih komputer, bahkan hebat mana Google sama otak manusia. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah membaca ya buku-buku psikologis atau membaca buku-buku karya-karya para ilmuwan, banyak membaca buku tentang fisiologis ya kan, atau teman-teman banyak membaca buku bagaimana tentang cerebrum manusia di dunia medis. Itu otak manusia kalau dibandingkan dengan komputer. Nah ini nanti sayang ya, ini hubungannya nanti dengan istiqomah, hubungannya dengan sholat daim. Taruhlah sholat daim ini hanya bahasa sebuah nama, artinya sholat daim bagaimana istiqomah di dalam segala sesuatu untuk urusan takwa kepada Allah. Jadi kalau komputer itu, kemampuan komputer itu kalau melalui penelitian, ini seorang ilmuwan hebatnya di sini sayang ya. Jadi saya nggak mampu berpikir atau mengadakan analisis seperti itu karena saya nggak memiliki peralatan canggih dan saya nggak memiliki disiplin ilmu khusus di situ. Makanya saya untuk mengetahui tentang pemahaman seperti itu, tentang ilmu-ilmu seperti itu, saya banyak-banyak membaca dulu. Jadi saya pernah membaca di dalam buku otak manusia itu komputer mampu menyimpan di dalam komputer itu 5.000 gambar. Kalau umpama kita itu foto ya, ada 5.000 foto atau gambar yang mampu disimpan oleh komputer. Lalu andai kata ini lagu ya sayang ya, ini nanti hubungan dengan pikiran manusia, mampu menyimpan apa aja pikiran manusia. Ini loh sayang, hebatnya manusia, karya tercanggih yang Allah kasihkan, yang Allah anugerahkan berupa manusia. Makanya di sini juga salah satu rahasianya sayang, kenapa manusia itu mengaku Allah, ya kan? Kenapa kita itu banyak orang-orang yang kita tahu di dunia luar itu banyak orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan ya sayang. Ini alasannya. Jadi di dalam komputer itu mampu menyimpan 5.000 gambar. Silakan para teman-teman mungkin lihat, bisa jadi lebih dari 5.000. Terus kekuatan memori di dalam komputer itu mampu menyimpan 5.000 lagu-lagu sayang. Andai kata kita contohkan lagu dengan durasi sekian menit, itu mampu menyimpan 5.000. Lalu bagaimana tentang video-video, andai kata kita berbicara video? Jadi di dalam komputer itu mampu menyimpan ratusan video yang berdurasi panjang, taruhlah 2 jam atau 2 jam setengah, atau paling panjang 3 jam, 2 jam 3 jam ya kan. Ini paling panjang, ini mampu menyimpan ratusan, jadi belum masuk ke jutaan ya kan sayang ya. Nah ini kekuatan apa? Kekuatan komputer. So kalau kekuatan pikiran manusia bagaimana? Jadi silakan para teman-teman, nanti ini cuma bahan observasi untuk bahan pengetahuan kita bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak pernah tanggung-tanggung loh sayang. Makanya kalau kita menjadi manusia yang enggak berkualitas, menjadi manusia yang enggak memiliki kekuatan yang lebih sehingga kita menjadi baik, itu kita rugi loh sayang. Itu karena apa? Karena Allah itu menciptakan manusia itu merupakan suatu karya Tuhan yang sangat klasik, yang sangat canggih, dan enggak ada sains atau teknologi yang mampu mencontoh manusia. Jadi pikiran manusia itu mampu beroperasi, ini silakan hitung-hitung, jadi 10 kuadriliun sayang. Jadi
Silakan teman-teman itu 10 kuadriliun itu berapa ya kan? Itu andai kata mungkin pasir itu berapa truk gitu loh ya kan. Ini kemampuan manusia, mampu beroperasi segitu hebatnya manusia dalam apa? Dalam sehari semalam. Kemampuan manusia itu seperti itu. Jadi dikalikan aja 10 kuadriliun per detik, itu dikalikan sampai 1 jam 60 1 menitnya itu 60 apa? 60 detik. Berarti kalikan kalau 1 jam berapa? Dikalikan kalau sehari semalam. Ini kehebatan apa? Operasi tubuh manusia. Jadi manusia ini selama beroperasi sehari semalam ini kehebatannya sudah sangat hebat ya. Jadi semua kemampuan manusia ini tanpa disadari oleh manusia. Dan manusia ini memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat lebih itu loh, kekuatan yang sangat lebih. Coba hebatnya. Ini termasuk apa? Termasuk di luar alam sadar kita. Makanya kemampuan manusia ini, otak manusia ini super wah kalau kita mau mempelajari secara luas. Makanya teman-teman bisa di situ dijadikan bahan observasi untuk melihat atau memahami. Nggak ada salahnya kita sayang mempelajari tentang apapun, nggak ada salahnya kita mempelajari tentang buku-buku apapun. Tujuannya bagaimana? Tujuannya untuk sarana bertakwa. Semakin takwa kepada Allah, semakin bertauhid kepada Allah, semakin kita itu sampai di dalam wahdaniannya Allah itu. Jadi kalau kita mau pikirkan manusia itu ada kehebatan-kehebatan. Jadi di situ ada alam sadar, ada juga alam bawah sadar di dalam diri manusia. Nah, kekuatan alam sadar manusia. Jadi alam sadar manusia itu kalau kita banding-bandingkan, kita tahu mungkin secara umum kita tahu bahwa kekuatan kesadaran manusia itu ada kekuatan di dalam diri manusia itu yang difungsikan tentang kesadaran di dalam hidup. Baik kita mendengar, kita melihat, kita itu berbicara, kita itu berinteraksi dengan siapapun, kita bergerak, itu aja kemampuan 12% dari 100% loh sayang. Ini adalah pikiran sadar, pikiran yang kita sadari. Terus kemampuan yang tidak kita sadari itu ada 88% kemampuan yang tidak disadari. Ini adalah apa? Power manusia, dan itu sangat jarang digunakan. Dan ini bisa timbul bagaimana? Bisa timbul, bisa muncul tatkala kita tidur. Karena posisi tidur kita betul-betul masuk ke posisi apa? Ke posisi yakni tentang afirmasi, getaran-getaran masuk ke delta. Makanya di situ bagi orang-orang yang memahami mungkin ini sangat luas sayang. Islam itu kalau dihubungkan dengan sains, dengan pengetahuan, semuanya tetap ada dasarnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi bagi para teman-teman yang memiliki liulil albab, yang selalu berpikir, merenung, saya yakin para teman-teman akan mencari sumber pokoknya. Karena kita apa? Teman-teman pun harus selektif. Apa yang kita dengar melalui pikiran kita, apa yang kita dengar melalui telinga kita, itu di pelajaran sifat 20 kita diajarkan tentang apa? Tentang telinga. Atau tentang telinga kita adalah sumber pengetahuan untuk menerima ilmu, termasuk mata kita. Nah, kalau kita nggak selektif berpikir, kita nggak selektif atau kritis di dalam menerima apa yang kita dengar, nah akhirnya nanti bagaimana? Kita akan menjadi orang-orang yang selalu taklid itu. Nah, salah satunya contohnya di dalam analisis ilmiah, kemampuan manusia itu salah satunya apa? Dalam keseharian, dalam hidup kita itu hanya 1-5% yang digunakan untuk apa? Untuk kehidupan ini. Jadi yang nggak digunakan bagaimana? Ada kemampuan manusia di luar rasio manusia itu ada 95-99% itu yang jarang digunakan untuk manusia. Nah, kemampuan alam bawah sadar yang sangat hebat dan power-power dari alam bawah sadar yang hebat itu untuk mengaktifkan dari mana? Inilah yang saya ucapkan di awal. Untuk sampai di sini kita dibutuhkan istiqomah sayang, dibutuhkan rutin, dibutuhkan terus-menerus kita. Makanya bagi para teman-teman yang mempelajari tentang ilmu makrifat, terus-menerus, terus selalu belajar, terus selalu belajar, selalu belajar, selalu belajar. Nanti lama-lama kita akan sampai di dalam, akan melewati tentang apa? 1-5% masuk ke 6, 7, 8, 9, 10. Nah, belum lagi di dalam diri manusia itu mungkin banyak keraguan, banyak tentang ya keraguan-keraguan di dalam keimanan, keraguan di dalam pemahaman, keraguan di dalam keyakinan. Ini sangat merugikan kita sayang. Jadi di dalam diri manusia itu sama kayak di alam semesta. Makanya gambaran daripada Al-Quran, kitab yang terkecil itu gambarannya itu kayak diri kita. Ini diri kita adalah gambaran dari apa? Gambaran dari hakikat Al-Quran.
Makanya kalau kita nggak hati-hati tentang hidup kita, kita sendiri yang akan merasakan. Kita nggak hati-hati tentang cara berpikir, kita juga yang akan merasakan. Kita nggak berhati-hati, nggak istiqomah, nggak terus-menerus dengan cara-cara berpikir yang positif, kita juga nanti yang kebobolan. Makanya salah satu rahasia istiqomah terus-menerus di dalam diri manusia itu ada sumber memori. Jadi alam bawah sadar itu apapun yang dilakukan di dalam kehidupan ini akan terespon, akan terekam di dalam master memori kita. Nah, master memori kita ini akan bagaimana? Akan memancarkan vibrasi ke apa? Taruhlah ke alam, karena alam ini ada hubungan erat antara alam, manusia, Tuhan. Ini ada sumber hubungan yang sangat erat. Kalau di teologi yang menciptakan alam Allah, yang menciptakan manusia Allah, ya kan? Lalu Allah memberikan, Allah berupa zat atau esensi, ini terhubung juga dengan alam, juga terhubung dengan manusia. Makanya di situ kenapa manusia mencari tentang jati diri, mengenal jati diri, mengenal tentang pikirannya. Tak lain tujuannya bagaimana? Supaya manusia sampai di dalam kebaikan. Intinya Allah, ilmu, sains, sumber-sumber ilmu, disiplin apapun itu intinya supaya manusia sampai di dalam tujuannya, baik tujuan fid dini wad dunya wal akhirah. Makanya ada doa sabu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kita seimbang antara dunianya, seimbang antara akhiratnya, seimbang antara tubuh biologi, seimbang antara tubuh batin atau jiwanya, itu kita yang akan enak. Makanya di dalam diri manusia tadi yang saya sebutkan ada hukum tarik menarik di dalam diri manusia. Hukum tarik menariknya bagaimana? Hukum tarik menariknya, apa yang kita pikirkan dengan terus menerus itu akan menciptakan kepribadian kita, akan menciptakan psikologis kita, akan menciptakan apa? Keadaan hidup kita. Kita miskin, kita kurang, kita kesulitan duit atau apapun, itu yang menciptakan sebenarnya pikiran manusia, cara-cara berpikir yang tidak disadari. Itu makanya Allah itu sudah memberikan hak otonom kepada manusia, itu berupa apa? Berupa apapun silakan, tapi ada hal-hal yang di luar skenario manusia mampu untuk menembus ke situ. Contohnya bagaimana? Tentang fisiologis, manusia nggak mampu tentang mengatur tentang aliran jantung, aliran darah atau apapun. Seperti contoh di dalam diri manusia ada superpower, ada kekuatan yang mampu. Seperti contoh ya sayang ya, kita sama-sama tahu kenapa triliunan sel-sel saraf yang mengangkut suplemen, mengangkut gizi, mengangkut zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, itu kenapa mereka tiap hari itu tanpa bosan selalu mengirim, mengantar makanan-makanan atau suplemen untuk kebutuhan hidup. Nah, kita nggak pernah berpikir ada triliunan di situ di dalam tubuh manusia sehingga manusia masih tetap eksis. Lalu bagaimana jantung kita itu memompa mulai dari masih di rahim, setelah Allah itu menghidupkan jantung sampai detik sekarang, bahkan sampai kematian, itu kehebatan jantung itu bagaimana? Nah, ini di luar skenario alam sadar manusia. Ini adalah alam bawah sadar, bahwa alam sadar itu memiliki kehebatan. Makanya bagi para teman-teman, indah kalau umpama alam bawah sadar teman-teman itu lambat laun bisa hidup, semakin aktif. Bagaimana caranya? Istiqomahkan, rutinkan, terus meneruskan tentang hal-hal positif. Kalau dari sisi pengetahuan agama, hal-hal positifnya bagaimana? Baik tentang dzikir kepada Allah, baik tentang mengingat Allah, baik tentang kita selalu terkoneksi dengan Allah, lalu kita memancarkan afirmasi positif kepada siapapun, kita berbuat baik kepada siapapun, kita selalu senantiasa positif thinking. Semuanya ini akan kembali kepada diri kita. Siapa sih sayang yang di dunia ini nggak kepingin tenang? Siapa sih sayang di dunia ini yang nggak kepingin damai? Siapa sih di dunia ini yang kepingin bingung dan hidup? Nggak ada yang mau sayang. Akan tetapi manusia memang nggak kepingin untuk susah, nggak kepingin untuk bingung, nggak kepingin untuk terlunta dalam hidup. Akan tetapi kebanyakan manusia itu menarik kebingungan, menarik kesusahan, menarik kemiskinan itu dengan apa? Dengan cara-cara berpikir yang tidak disadari. Contoh ya sayang ya, contoh kita tahu tentang ghibah, ngerasanin orang, ngerumpi, atau mungkin kepo dengan urusan orang lain, membicarakan tentang kejelekan orang lain. Atau kita suudon, kenapa Rasulullah melarang, kenapa Al-Quran, kitab-kitab itu banyak melarang tentang kita itu ghibah, kita itu kepo, kita itu ngerumpi,
yang intinya itu menjelekkan orang lain. Semakin kita setiap hari ngerumpi, setiap hari kita itu ngomongin orang lain, setiap kali ngomongin kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, setiap kali itu kita itu berburuk sangka suudzon kepada siapapun, sayang, kalau ini terus-menerus kita lakukan, itu akan menarik vibrasi energi negatif pada diri kita. Kita loh yang menarik itu, sayang. Kalau semakin terus-terusan seperti itu, kita bagaimana? Kita akan menjadi orang yang lemah, kita akan menjadi orang yang gampang penyakitan, kita akan menjadi orang yang tensinya tinggi, kita akan menjadi orang yang gampang pemarah. Kita loh, sayang, yang menarik. Tuhan tuh gak mau, sayang, kayak gitu. Fabi ayyi alai robbikumatu kadiban. Tuhan tuh kurang apa sama manusia, disediakan apapun. Makanya pemahaman tentang agama itu kalau difahami hanya mentah-mentah, kita pemahamannya akan menjadi orang fanatik itu. Makanya diperluaskan, makanya di situ ada namanya hukum adat, ada namanya hukum akal, ada namanya hukum agama atau hukum syariat. Nah, ketiga hukum ini adalah yang ini hukum akal ini masalah sains, masalah pengetahuan, masalah disiplin ilmu yang sangat luas. Karena Allah menjelaskan semua ini bagaimana? Janji Allah, qul law kanal bahru midadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Masa Allah bohong sih, sayang, mengatakan seperti ini? Kalau saya membuktikan Allah sangat benar, sama seperti Umar tatkala Rasulullah Isra Mi'raj, si Umar itu mengangkat pedang, itu 1000 orang nggak percaya, saya percaya bahwa Rasulullah habis apa? Habis Isra Mi'raj. Makanya di sini ilmunya. Kalau kita semakin jelek kepada orang lain, kita akan semakin menarik hukum sebab akibat, akan menarik apa? Efek-efek negatif dalam kehidupan. Makanya saya kenapa di dalam setiap video saya berbagi tentang afirmasi positif, tentang motivasi, tentang cara-cara bagaimana kita itu untuk istiqomah dalam setiap melakukan apapun. Intinya, sayang, semakin kita baik kepada siapapun, kita akan baik. Tapi semakin jelek kepada siapapun, kita pun akan jelek. Kembali seperti orang yang ghibah, orang yang selalu berburuk sangka, itu orang-orang akan menarik hawa negatif di dalam dirinya. Dia itu penyakitan, dia itu gampang tersinggung, dia itu gampang emosi, dia itu selalu tertimpa masalah. Makanya sebenarnya orang-orang yang melakukan ghibah, namimah, atau melakukan suudzon, ini sebenarnya menarik hawa negatif dari semesta. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang masuk di dalam perasaan, ini akan kita tarik dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Makanya ada yang namanya barang siapa menanam, di situ akan menuai. Jadi apa yang kita nanam di dalam pikiran kita, apa yang kita tanam dalam mulut kita, apa yang kita tanam dalam pendengaran kita, apa yang kita tanam dalam penglihatan kita, apa yang kita tanam dalam pikiran kita, itu semua kita yang menarik, sayang. Nah, kehidupan kita sampai detik sekarang ini, kita masih menjadi orang-orang yang bimbang atau bingung enggak? Makanya di situ salah satunya tentang orang-orang yang bimbang, bingung di dalam pengetahuan, bingung di dalam ilmu. Semakin kita kebingungan, maka maka data-data di alam semesta ini akan menarik, akan memberikan tentang respon kebingungan, akan respon negatif juga yang dibingungkan. Makanya tidak cukup kita itu selalu optimis thinking, tidak cukup, sayang. Banyak acuan di situ untuk sampai di dalam optimis thinking sendiri. Makanya bagi para teman-teman, bagi para sahabat, istiqomahkan di dalam sesuatu tentang kebaikan, istiqomahkan tentang dzikirnya kepada Allah, istiqomahkan tentang apapun. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jangan pernah berpikir negatif, karena kalau kita berpikir negatif yang kita pikirkan itu akan lari kepada kita, akan kembali kepada diri kita. Kita adalah magnet-magnet. Apa yang kita pikirkan itu adalah besi-besinya. Dan nanti apabila terjadi di dalam kehidupan, maka kita sebagai magnet akan menarik besi-besi yang sudah kita sebar itu. Makanya bagi para teman, para sahabatku, semoga menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas di dalam berpikir, cara-cara berpikir, memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jadi buat para teman-temanku, orang-orang yang sangat baik, kenapa saya katakan orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah? Nggak mungkin orang-orang yang masih bergelut di dunia hitam mau mendengarkan audio ini. Nggak mungkin orang-orang yang masih, tahulah kita tahu masih di dunia hitam seperti itu, menyempatkan waktu lalu
meluangkan, mengorbankan datanya, pakai datanya untuk mendengarkan audio ini. Tak lain bagaimana teman-teman menarik afirmasi positif, teman-teman menarik energi positif dengan mendengarkan audio ini. Makanya saya doakan teman-teman selalu senantiasa memancarkan afirmasi positif, energi-energi positif, supaya bagaimana teman-teman nanti mendapatkan kebaikan yang dipikirkan. Makanya walaupun saya tidak pernah bertatap, tidak pernah bertemu dengan para teman, para sahabat, semoga para teman-teman dalam setiap harinya, dalam setiap waktunya selalu senantiasa berpikir positif. Tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya teman-teman selalu senantiasa mendapatkan positif di dalam hidup. Insya Allah nanti di lain waktu, bagi para teman-teman yang mungkin berdagang, bagi teman-teman yang nanti mungkin memiliki usaha, atau teman-teman yang taruhlah yang bertani, bercocok tanam, apa segala macam, insya Allah nanti akan saya kasihkan tip atau cara-cara nanti supaya dagangan kita laris, supaya cocok tanam kita, tambak kita, atau apapun usaha kita itu mendapatkan hasil yang maksimal. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Jadi saya akhiri, saya Ewa Kultur, apabila ada kekhilafan dan kesalahan saya mohon maaf. Insya Allah apabila ada kekurangan di lain waktu akan saya sambung. Saya akhiri dari saya Ewa Kultur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.